Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila akan menjelaskan tentang berpikir komputasional dan algoritma. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional merupakan salah satu cara atau konsep mengerti masalah, mencari dan mengembangkan solusi pengembangan masalah tersebut dengan memanfaatkan teknologi komputer. Berpikir komputasional juga dapat dimaknai sebagai proses berpikir atas keterampilan berpikir manusia dengan menggunakan pendekatan analitis dan algoritmik untuk merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Manfaat berpikir komputasional satu, memudahkan memecahkan masalah yang kompleks dan besar dengan cara yang lebih efisien dan efektif, sehingga masalah yang dihadapi bisa menjadi sederhana dan diselesaikan dengan baik. 2. Melatih otak untuk terbiasa menggunakan pola berpikir secara logis, matematis, terstruktur, dan kreatif. 3. Memudahkan dalam mengamati masalah dan menemukan solusinya dengan banyaknya berbagai alternatif solusi yang dimiliki. Diharapkan masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Cara berpikir komputasional 1. Dekomposisi merupakan proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi masalah yang lebih kecil agar masalah tersebut mudah dipahami, diteliti, dan diselesaikan secara terpisah. 2. Pengenalan pola. Metode ini digunakan untuk menemukan sebuah keteraturan yang ada, untuk mendapatkan informasi yang lebih penting, atau mencari kesamaan di dalam masalah. 3. Abstraksi. Abstraksi mengutamakan hal-hal yang langsung berhubungan dengan masalah yang dihadapi dengan cara mengurangi atau menghilangkan informasi yang tidak penting dalam suatu permasalahan. 4. Algoritma. Algoritma adalah suatu pola pikir yang biasa digunakan untuk merencanakan langkah-langkah yang bersifat sistematis dalam memecahkan masalah. 3. Bentuk umum dalam menuliskan algoritma. 1. Deskriptif. Algoritma dalam bentuk kalimat deskriptif merupakan notasi algoritma yang paling sederhana karena algoritma ini menggunakan bahasa sehari-hari. 2. Pseudocoding, yaitu algoritma yang dalam menjelaskan langkah-langkah penyelesaian dari suatu masalah menggunakan kode-kode tertentu. 3. Flowchart, yaitu tahapan-tahapan penting dalam algoritma ditunjukkan dengan diagram. Kelebihan menggunakan flowchart adalah tahapan proses digambarkan dalam bentuk diagram sehingga lebih mudah dilihat dan dipahami. Pengenalan pemrograman adalah sebuah proses untuk menghasilkan perintah garis kode agar dapat dieksekusi pada perangkat keras. Pemrograman melibatkan beberapa bidang seperti analisis, membuat algoritma, dan implementasi. Tujuan pemrograman adalah menemukan urutan instruksi yang akan mengotomatisasi performa dari sebuah tugas yang diharapkan untuk menghasilkan sebuah solusi dari permasalahan yang diberikan. Bahasa pemrograman C merupakan bahasa tingkat tinggi yang sangat populer. Istilah sketch digunakan untuk menyebut hasil kode di Arduino. Terdapat 3 tahapan yang harus dilakukan agar sketch dapat dijalankan di Arduino. 3 tahapan tersebut adalah menulis program, mengompil program, dan mengunggah program. Aturan atau karakteristik penulisan kode program Arduino. 1. Titik koma digunakan secara umum pada berbagai bahasa pemrograman. Titik koma diletakkan di akhir sebuah pernyataan sebagai perintah mengakhiri sebuah baris ketik. 2. Kurung perawal atau curly brace. Kurung perawal pada programming dinamakan block statement di mana simbol ini akan memberikan pada komputer bahwa perintah yang terdapat di antaranya adalah satu kesatuan. 3. Define. Define merupakan sebuah fungsi yang memungkinkan programmer memberi nama pada sebuah nilai konstan sebelum program tersebut dikompilasi. 4. Include. Include berfungsi untuk memasukkan library pada sketch. Fungsi library sejatinya digunakan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pengundian. Variabel pada pemrograman Arduino. Variabel merupakan wadah untuk menyimpan data, di mana data ini dapat berupa angka, huruf, atau tersebut. Penamaan variabel sifatnya bebas, namun harus dilakukan dengan ketentuan berikut. Tidak menggunakan spasi, tidak menggunakan angka di depan nama, misal nilai, maksimal 32 karakter, tidak menggunakan istilah dalam bahasa C Arduino seperti loop, main, setup, dan sebagainya. Operator pada program Arduino. 1. Operator sistematis. Artinya
matematika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari perhitungan dasar seperti operasi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Program Arduino juga memiliki operasi matematis berupa modular computation yang digunakan untuk mencari sisa hasil gaji. 2. Operator perbandingan program Arduino. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua buah nilai untuk menentukan hasilnya, apakah sama besar, lebih kecil, lebih besar, dan seterusnya. 3. Operator Boolean program Arduino. Boolean merupakan tipe data yang nilainya hanya terdiri dari benar atau salah yang dinotasikan dalam angka 1, benar dan 0 salah, atau true or false. 4. Operator bitwise program Arduino. Operator bitwise digunakan untuk memanipulasi data bertipe rigid serial pada program Arduino. Program Arduino menggunakan komunikasi dua arah di mana hasil perhitungan Arduino akan ditampilkan pada serial monitor. Berikut beberapa perintah yang digunakan dalam komunikasi serial Arduino adalah 1. Serial communication. Perintah ini berfungsi untuk melakukan komunikasi serial dengan nilai kecepatan transmisi sebesar 1600 Kbps. 2. Serial print. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan teks ASCII. Perintah ini dapat dibuat dalam berbagai bentuk. 3. Serial print. Pada dasarnya, perintah ini sama dengan serial print. Yang berbeda adalah keluaran nilai selanjutnya akan ditampilkan pada baris baru. Nilai konstan program Arduino. 1. True or false. True or false merupakan konstanta Boolean yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah nilai apakah bernilai benar atau tidak. False lebih mudah untuk didefinisikan karena akan selalu bernilai 0, sedangkan true sering dikatakan sebagai nilai 1, yang mana hal ini benar adanya. Namun, true memiliki definisi yang lebih luas. Nilai integer apapun selain 0 adalah true. 2. High or low. Jika membaca atau menuliskan sebuah kode pada pin papan Arduino, hanya terdapat dua kemungkinan nilai yang dapat diterima atau disetel oleh pin, yaitu high dan low. Singkatnya, perintah ini untuk menyalakan atau memberikan sinyal 1 atau menyala pada Arduino adalah high, sedangkan perintah untuk mematikan atau memberikan sinyal 0 pada pin adalah false. 3. Input atau output. Variabel konstan ini sering digunakan pada fungsi pin coding untuk mendefinisikan pin digital. Apakah pin tersebut berperan sebagai input atau output? Perintah pada pin digital 1 pada Arduino. 1. Pin mode. Pin mode digunakan untuk memastikan perintah pada sebuah pin apakah digunakan sebagai input atau output. 2. Digital array atau pin. Fungsi ini digunakan untuk membaca nilai dari pin digital secara spesifik. Fungsi ini akan membaca apakah nilai yang ada bernilai high atau low. 3. Digital write pin value. Fungsi ini memungkinkan kalian untuk menuliskan nilai high atau low pada sebuah digital pin. Jika pin sudah dikonfigurasi sebagai sebuah output dengan fungsi pin mode, maka voltase dari pin akan diatur ke nilai korespondensi 5 pada kondisi high atau 0 pada kondisi low. Perintah pin analog 1/0 pada Arduino. 1. Analog pin. Fungsi ini dapat membaca nilai dari pin analog yang telah ditentukan ke dalam sebuah variabel. Tidak seperti pin digital. Pin analog tidak membutuhkan perintah penginisiasian dengan menggunakan fungsi pin code. 2. Analog write atau pin value. Fungsi ini memungkinkan penulisan nilai analog dalam bank PWM untuk pin yang ditentukan. Dapat digunakan untuk menyalakan LED dengan berbagai tingkat kecerahan ataupun gerakan motor pada berbagai kecepatan. Percabangan pada program Arduino. Percabangan pada Arduino sama dengan percabangan pada program lain, di mana tujuan utamanya adalah memberi instruksi pada program untuk memproses keputusan tepat dan sesuai dengan kondisi yang ada pada sistem Arduino. Algoritma percabangan ini disebut juga dengan algoritma. 1. Pernyataannya fungsi untuk memeriksa dan mengeksekusi pernyataan atau kumpulan pernyataan berikutnya jika kondisinya bernilai benar atau tidak. 2. If else sama seperti kontrol percabangan if. If else memungkinkan kontrol yang lebih luas pada aliran program.
Perintah pada else jika ada akan dieksekusi jika kondisi pada if bernilai salah atau benar. Pengujian ini berjalan secara sekuensial di mana setelah sebuah baris program akan diuji secara berurutan hingga ditemukan nilai true pada pernyataan yang diuji. Kesimpulan dari bab ini adalah berpikir komputasional adalah cara berpikir yang melibatkan pemecahan masalah dalam menggunakan konsep yang mirip dengan yang digunakan dalam pemrograman. Ini melibatkan pemecahan masalah dengan pendekatan algoritmik di mana masalah dibacakan dengan mengidentifikasi langkah-langkah itu. Beberapa kunci tentang berpikir komputasional meliputi abstraksi, algoritma, pemodelan, penyelesaian masalah, kreativitas, otomatisasi, penerapan luas, dan kesalahan serta perbaikan. Dekomposisi dalam berpikir komputasional adalah proses pemecahan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau masalah yang lebih mudah diatasi. Ini adalah salah satu komponen penting dari berpikir komputasional yang membantu seseorang menguraikan masalah menjadi komponen-komponen yang lebih mudah dimengerti dan dikelola. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.